Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nafandes. Kita masih membahas tentang pemrograman fundamental menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada video kali ini kita akan mulai menulis kode program ya. Jadi kemarin di dua video sebelumnya kita membahas tentang konsep-konsep. Sekarang kita akan bahas basic dari menulis kode program khususnya pada bahasa Java. Oke, kita mulai saja. Nah, kita akan membuat program sederhana ya, program salam. Program Hello World sebenarnya ya, saya modifikasi aja sedikit. Oke, gimana cara bikin program salam? Sederhana aja. Nah, itu codingnya. Kita tinggal bikin seperti itu ya. Langsung saya bikin pakai editor. Saya sekarang menggunakan IntelliJ IDEA dari JetBrains. Kalian boleh download nanti IntelliJ IDEA. Nah, di sini saya sudah membikinkan sebuah project. Jadi, gimana cara saya bikinnya? Klik kanan di bagian src, saya bikin Java class baru. Nah, tadi kan saya membuat program source code-nya itu salam gitu ya. Nah, maka saya bikinkan kelasnya juga salam. Nah, itu dia. Kelas salam, public kelas salam. Terus kita mulai PSVM. Salam programmer. Nah, oke. Ini jadi ya. Saran. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini langsung jadi program salam. Program salam ini sebenarnya untuk menguji apakah semua environment dari Java ini berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, ini sudah jalan, artinya kita sudah ready untuk bikin coding. Nah, sebenarnya sederhana ya kalau program-program sederhana, program salam ini ya. Dan menulis coding di Java itu juga tidak terlalu ribet. Tapi ya memang kebanyakan kita agak kebingungan ketika pertama kali setup apa namanya ya, environment dari Java itu. Nah, kebetulan di sini saya itu menggunakan IntelliJ IDEA, jadi dari awal sudah saya install gitu ya. Nah, kalau teman-teman memang ingin install IntelliJ IDEA, silahkan nanti lihat video saya ada tentang instalasi IntelliJ IDEA dan sekaligus instalasi JDK gitu ya. Nah, secara sederhana memang seperti ini saja untuk menulis program di Java. Ini sudah jadi sebenarnya. Kita tinggal kalau mau bikin coding program yang lain, kita tinggal tambahkan file-file kelas lainnya gitu ya. Nah, di bagian src di sini kita tinggal tambahkan saja. Nah, ini bagian src ada salam. Nah, kalian tinggal tambahkan saja bagian di situ. Oke, kita lanjut. Nah, ini program salam. Nah, udah berhasil ya kita bikin. Nah, bercerita tentang instalasi, sebelum kalian bisa membuat program yang saya tuliskan tadi, itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus kalian install. Yang paling pertama adalah install JDK. Saya sebenarnya di komputer ini sudah saya install JDK. Ya, memang nanti di tutorial ini tidak akan ada saya berikan bagaimana cara instalasi JDK. Kalian bisa lihat video saya sebelum ini ya. Ada sebelum ini saya bikinkan sebuah video untuk instalasi JDK. Ada instalasi satu buah JDK atau banyak JDK gitu ya. Cek aja di link yang ada di bagian kanan atas, itu biasanya saya kasih link. Nah, setelah kita install JDK, JDK ini gunanya untuk apa? Sebenarnya JDK ini gunanya adalah untuk membantu kita, kan kita menulis program tadi itu seperti yang ini ya, yang ini. Nah, ini kan istilahnya apa ya, bisa dibaca oleh manusia gitu ya.
Padahal bukan coding ini sebenarnya yang dijalankan oleh komputer. Coding ini itu sebenarnya akan diterjemahkan, di-compile lagi oleh Java itu menggunakan JDK. Jadi JDK inilah yang punya tugas untuk menerjemahkan apa yang kita ketik di coding ini, diterjemahkan menjadi bahasa yang siap untuk dijalankan oleh komputer. Simpelnya seperti itu ya. Nah, berikutnya ada editor atau IDE gitu ya. Editor ini kalian bisa gunakan editor apa saja sebenarnya, tapi memang sangat disarankan menggunakan IDE itu seperti yang saya gunakan ini, IntelliJ IDEA. Nah, kalian bisa gunakan IDE, IntelliJ IDEA itu bisa di-download atau bisa juga menggunakan Notepad++ ya sebenarnya. Boleh juga kalian ketik di sini sama aja gitu ya. Atau bisa juga menggunakan Notepad gitu ya. Saking pragmatisnya. Jadi saking pragmatisnya kalian menggunakan Notepad ya silahkan gitu ya, nggak ada masalah. Sebenarnya tujuan kita punya editor ini adalah untuk kita menuliskan kode program yang sebelum ini tadi. Jadi kalau kita bisa menuliskan ini, terus ini kita simpan ke dalam sebuah file gitu ya, maka kita akan jalankan perintah-perintah tertentu untuk menjalankan programnya tadi. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya dua ini saja yang kalian butuhkan. Lengkapnya tentang bagian instalasi dan bagian awal menulis program ini, saya sudah siapkan sekitar 10 ya video tutorial untuk memulai pemrograman Java dari nol. Silahkan nanti kalian perhatikan saja video-videonya itu. Di situ nanti ada video bagaimana eh, mengetik coding Java atau membuat program Java tanpa perlu instalasi apapun, ada juga gitu ya. Jadi ngodingnya online gitu. Ada juga apa namanya? Bagaimana cara instalasi JDK, terus instalasi eh, IDE, terus ada juga instalasi JDK lebih dari satu gitu ya. Nah, kebetulan JDK yang saya pakai di komputer ini adalah JDK versi 15. Sebenarnya bukan JDK sih, OpenJDK yang gratisan saya pakai. Nah, kalian juga boleh install yang JDK atau OpenJDK. Nah, detailnya ada di video itu ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, kalau tidak Nah, tadi kan kita sudah belajar bagaimana membuat program Java. Sekarang kita ingin kenalan dulu dengan namanya PSVM. Jadi kalian harus tahu dulu tentang PSVM. Sebenarnya ini istilah saya aja ya. Karena memang beberapa editor yang sering saya pakai belakangan ini dia menyingkat istilah public static yang ini ya, public static void main. Nah, ini sering disingkat ini jadi PSVM. PSVM gitu ya. Nah, ini sebenarnya sering disingkat aja gitu. Nah, oke. Nah, jadi PSVM itu public static void main. Ini adalah tempat pertama kali kita akan menulis program Java. Kalian harus kenal dulu. Di sini ada saya bikinkan apa ya? Nah, sampai sini. Ini ada 3 baris yang di tengah-tengah ini. Itu adalah blok dari PSVM. Sedangkan di luar itu adalah blok kelas. Kelas salam gitu ya. Nah, PSVM inilah merupakan eh, fungsi utama atau metode utama yang akan dijalankan oleh Java. Kalau tidak ada metode ini, kita tidak akan bisa menjalankan program Java sedikit pun. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk PSVM perlu kita ketahui bahwa PSVM ini bentuknya itu sudah baku.
Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada apa ya, public, ada static, ada void, ada main. Nah, ini tidak boleh berubah sama sekali. Jadi makanya sudah baku dia public, static, void, main gitu. Perubahan itu pun juga mencakup pada huruf besar, huruf kecil. Misalnya di sini huruf kecil semua ya, tidak boleh ada yang huruf besar. Nah, setelah itu ada string argument. Nah, ini paling paling argumen ini aja yang boleh kita rubah seperti itu. Oke, coba kita perhatikan coding kita tadi. Nah, ini coding saya tadi. Public, static, void, main. Nah, kebetulan kalau pakai JetBrains IntelliJ IDEA dari JetBrains ini, kita gampang ya menjalankan programnya. Di sini ada tombol play, kita tinggal play saja. Nah, tombol play ini menandakan bahwa kita sudah bisa ngeplay mulai dari PSVM yang ada di sini. Nah, kita juga bisa play yang ada di sini, itu tandanya ngeplay kelas yang di dalamnya ada PSVM. Tetap semuanya PSVM. Nah, bagaimana kalau seandainya saya hilangkan public misalnya kayak gitu ya. Nah, ini tidak bisa jalan, nggak ada tuh. Ya kalau pakai JetBrains ketahuan langsung ya. Jadi kita tidak bisa menjalankan program ini sama sekali kalau kita modifikasi sedikit saja dari PSVM ini. Nah, terakhir yang saya bilang itu adalah argumen, paling ini yang bisa kita rubah gitu ya. Karena ini sebenarnya adalah string biasa. Nah, oke. Jadi satu baris coding yang saya blok ini itu merupakan coding yang akan dijalankan ketika program ini jalan. Jadi kalian perhatikan tuh, di sini ada output dari programnya ya, salam programmer gitu ya. Outputnya cuma satu baris ini. Yaitu karena memang codingnya satu baris sebenarnya. Nah, sebenarnya coding kita itu satu baris. Nah, di sini kalian perhatikan bahwa ada public class salam, ada public static void main gitu ya. Nah, di sini memang tambahan-tambahan saja yang perlu kalian sebenarnya wajib harus ditulis gitu ya. Nah, kedepannya mungkin kalian akan apa ya, belajar apa maksud dari public class salam gitu ya. Terus bagaimana sebenarnya public static void main ini gitu ya. Jadi untuk sementara yang perlu kita pahami adalah ketika nanti kita membikinkan program, semua akan diketik di dalam public static void main. Nah, public static void main ini sebenarnya dia bebas ada di mana-mana ya. Misalnya saya contohkan, saya akan membikinkan sebuah kelas lagi, kelas baru gitu ya. Kelas baru. Saya bikinkan PSVM. Hello. Nah, seperti ini. Sama aja. PSVM-nya tidak berubah, yang berubah itu adalah kelas, nama kelas. Jadi PSVM itu boleh diketik di mana saja, asalkan dia berada di dalam blok kelas. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada blok kelas baru. Ada buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Berarti di dalam ini. Di dalam ini kita bisa bebas tulis public static void main. Modelnya sama. Nah, sama seperti ini juga. Public salam. Kalian boleh bebas mengetiknya ada di mana gitu ya. Nah, misalnya di bagian baru, nanti kalian akan lihat di sini bahwa di sini ada runable class, kelas yang bisa dijalankan. Nah, itu dia. Nah, berikutnya ketika kalian ingin membikinkan sebuah kelas baru, pastikan ketika membuat nama file harus disesuaikan dengan nama kelasnya. Misalnya kita membikinkan nama kelasnya adalah apa lagi ya? Coba gitu ya.
maka nama filenya adalah coba.java. Ya memang ini kedua-duanya harus sama, tidak boleh diganti. Contoh misalnya saya ganti jadi cobain misalnya kayak gitu ya, nggak mau dia. Dia mintanya memang harus sama. Nah, oke. Itu dia. Berikutnya tentang menjalankan program Java. Nah, tentang menjalankan program Java ini, sebenarnya ketika saya mengetik coding tadi, coding misalnya coding public static void main gitu ya. Terus saya bikinkan sistem out println salam programmer. Nah, ketika saya ngetikkan source code itu, terus saya menjalankan source code tadi, sebenarnya Java itu dia melakukan kompilasi dulu. Source code tadi dikompilasi atau dikompil gitu ya. Itu menjadi sebuah bahasa program atau binary code. Nah, dari binary code ini baru komputer kita itu memahami bagaimana cara menjalankannya. Barulah dia menjadi seperti ini deh. Jadi tidak serta-merta kita ketik coding terus kita tekan run langsung jalan kayak gitu ya. Tidak seperti itu sih sebenarnya prinsipnya. Yang benar itu adalah dia melalui tahapan compile dulu. Setelah di-compile baru nanti dia dijalankan kayak gitu ya. Nah, seperti apa dia mengcompile-nya? Ya, misalnya saya bikinkan aja kelasnya. Kalau di JetBrains ini kita nggak akan ngelihat prosesnya sih sebenarnya. Coba ya kita lihat dulu apakah bisa dilihat progres compile-nya gitu ya. Hello misalnya ini saya jalankan run. Nah, tak nampak proses compile-nya sih sebenarnya. Di sini sudah langsung dijalankan progresnya. Nah, ini command line-nya agak panjang sih ya kalau dari sini. Oke, kita coba dulu bikin contoh deh. Saya bikinkan contoh di Notepad, terus saya save. Kita save di Java, misalnya latihan 1, misalnya kayak gitu ya. Terus saya bikin di sini salam titik Java. Nah, kita samakan namanya salam titik Java, jangan lupa S-nya huruf besar gitu ya. Karena nama kelas tadi saya bikin S-nya huruf besar. Save. Oke, sudah disimpan. Salam.java. Terus yang kita lakukan adalah kita akan compile. Nah, kita akan coba contohkan compile di command line. Kalian boleh pakai command line. Di mana ya? Tadi saya jalankan. Di sini ya. Nah, dev Java latihan 1. Nah, ini dia. Nah, itu ada Java. Salam.java gitu ya. Bagaimana cara compile? Cara compile-nya Java C. Terus nama filenya seperti itu. Java C, nama filenya. Nah, itu sudah jadi. Itu proses compile. Nah, sekarang kita coba lihat. Di sini kan tadi baru ada satu file ya. Sekarang kita coba dir. Nah, kalau kita perhatikan di situ ada dua file. Satu salam.class, satu lagi salam.java. Nah, salam.class itu adalah file binary sebenarnya yang akan di running di komputer.
Kalau coba kita open, kalau pakai notepad sah-sah aja ya kita open. Nah itu hancur ya, sebenarnya isinya hancur. Nggak tahu nih, nggak bisa dibaca juga kan. Nah, jadi ini sebenarnya binary code yang akan dijalankan di komputer, sedangkan yang .java itu adalah source code. Nah, ketika nanti kita sudah compile, hasil compile tadi yang binary code tadi, yang salam.class ini, nah itu yang akan kita running menggunakan perintah Java, oh salah, Java salam. Nah, tidak perlu pakai .class atau .java, nggak perlu gitu. Tapi yang perlu itu adalah nama kelasnya. Salam, nama kelasnya. Nah, itu dia. Ketika kita jalankan Java salam, keluar tuh outputnya hello. Nah, jadi seperti itu ya. Memang mekanisme Java ini ketika dijalankan, awalnya kita ketik dulu codingnya. Nah, ketik codingnya di sini. Nah, kita ketik codingnya, terus kita simpan. Setelah itu kita compile menggunakan Javac. Nah, kita compile menggunakan Javac. Terus setelah di-compile baru kita run menggunakan Java saja. Java salam, barulah keluar hasilnya hello. Nah, seperti itu progresnya memang. Cukup ribet ya memang kalau kita ngerjain ini manual. Makanya enak kalau kalian itu menggunakan IDE. Contohnya misalnya kayak IntelliJ IDEA ini. Kita tinggal run saja sebenarnya untuk mendapatkan hello tadi itu, tekan satu tombol run selesai gitu ya. Saya ganti misalnya hai Java, seperti itu ya. Ya sudah tinggal run saja. Nah, nggak kebayang kan kalau seandainya kalian ganti hai gitu ya. Sudah diganti terus di save, terus jalankan command line, ketik Java si salam gitu ya. Terus jalankan Java salam gitu ya. Panjang sebenarnya kalau seandainya kita ngerjain ini manual. Nah, biar kalian fokus, memang sangat saya sarankan kalian menggunakan text editor yang khusus untuk pemrograman atau untuk coding, atau kalau sanggup gitu ya, kalian bisa install IDE seperti ini. Sebenarnya memang aplikasi ini cukup berat gitu ya kalau seandainya dijalankan di komputer kita. Tapi ya memang fiturnya akan banyak memudahkan kita untuk hal-hal tertentu. Oke, kita lanjut materi kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana menulis program yang benar. Jadi, kalau kita perhatikan cara penulisan coding di Java atau pemrograman lainnya, ternyata ini nggak sama kayak ngetik di Microsoft Word. Yang huruf pertama itu tidak mesti harus huruf besar gitu ya, huruf kapital tidak mesti. Ada aturan-aturan penulisan. Nah, di sini S-nya huruf besar. Nah, ini harus diperhatikan ya memang. Nah, yang pertama memang di pemrograman itu penulisan itu sangat sensitif dengan huruf kapital dan huruf kecil. Contoh misalnya string ini S-nya besar. Kalau kita kecilkan, nah merah dia ya. Kalau di JetBrains ini, di IntelliJ IDEA dari JetBrains ini, itu tanda merah ini nih merupakan error, kemungkinan error kata dia kan. Tidak bisa resolve simbol string. Ya, karena memang di Java itu hanya kenal string yang S-nya huruf besar. Terus public itu kita tidak bisa public ini serta merta kita besarin gitu P-nya gitu ya. Keren nih gitu ya, besarin P-nya nggak mau. Nah, pasti bakal error. Nah, ini namanya case sensitive.
Kalau aturannya huruf kecil, ya emang harus huruf kecil gitu ya. Jangan dipaksa-paksa untuk huruf besar. Ini case sensitif. Berikutnya adalah file dan class. Nah, kalian harus perhatikan nama kelas dan nama file itu memang harus sejalan. Nama filenya baru.java berarti nama kelasnya baru. Atau kebalikannya, nama kelasnya baru, nama filenya baru.java. Coba.java. Nah, ini memang sudah mutlak di Java seperti itu. Jadi harus ikutin aturan dari Java. Oke, selanjutnya indentation. Indentation itu maksudnya adalah apa ya, penulisan yang ada spasi nih masuk ke dalam gitu ya. Nah, mekanisme penulisan coding menggunakan pemrograman rata-rata itu rapi menggunakan indentation. Misalnya contoh seperti ini, public class salam, buka kurung kerawal, tutup kurung kerawal yang ada di sini, kayak gitu ya. Nah, ini menandakan adalah blok dari kelas salam, sehingga semua coding di dalamnya dari public ini ke tutup kurung ini itu adalah coding di dalamnya, ditulis agak masuk ke dalam menggunakan indentation. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita membaca coding program. Contoh, coding program ini semuanya adalah di dalam kelas salam. Kenapa? Karena indentationnya masuk ke dalam sekali. Nah, nanti ada indentation masuk lagi ke dalam, berarti dia di dalam method public static void main. Nah, seperti itu. Kita bisa juga bikinkan, kalau kita menggunakan IDE dia sudah otomatis tuh. Saya misalnya membikinkan seperti ini. Integer nilai sama dengan 10. Nilai besar dari 8. Nah, ya tanpa mengetahui apa maksud dari coding ini, saya ingin menjelaskan bahwa indentation di dalam Java itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita membaca. Nah, di sini ada banyak sekali hierarki dari indentationnya. Yang paling dalam ini adalah coding miliknya blok ini sampai blok ini. Maka indentationnya masuk lagi ke dalam. Nah, sedangkan ini juga bagian dari blok if. Seperti itu. Nah, blok dari in, if, sampai akhir ini adalah coding di dalam blok PSVM. Mulai dari sini sampai sini. Mulai dari kurung kurawal ini sampai kurung kurawal ini. Seperti itu. Begitu juga dengan public static void main. Dia di dalam kurung kurawal ini sampai kurung kurawal ini. Jadi proses indentation ini seperti itu. Dengan indentation kita juga akan mudah membaca coding program kita. Nah, berikutnya adalah komentar. Komentar ini juga unik ya. Coba kita perhatikan. Nah, ini kan kita nggak tahu ya. Kalau kalau coding kita sudah sangat banyak sekali, mungkin saja kita akan kebingungan untuk membaca ulang coding-coding kita. Sehingga kita perlu memberikan komentar. Misalnya, ini saya bikinkan input nilai. Terus bagian ini saya kasih komentar periksa
kelulusan. Nah, seperti itu. Ketika saya memberikan tanda komentar, maka semua teks-teks yang ada di belakangnya itu akan dianggap sebagai komentar. Kalau tidak, kalau kita tidak memberikan tanda komentar ini, maka apa yang kita tulis itu akan dianggap sebagai coding. Maka kalau seandainya tidak sesuai, dia akan dicek, periksa, ini nggak ada nih, nggak kenal gitu kan. Ya, makanya memang menggunakan simbol dari komentar itu sendiri. Nah, komentar itu simbolnya ada beberapa. Yang saya contohkan ini adalah simbol untuk satu baris saja. Jadi setiap kita bikinkan komentar seperti ini, terus di bawahnya kita tuliskan, misalnya seperti itu ya, dia akan error. Mau nggak mau kita harus bikinkan 2 baris. Isi dengan nilai 10 misalnya. Nah, 2 baris. Tapi kalau seandainya komentar kita itu lumayan banyak gitu ya, nah kita bisa bikin komentar yang multi-line. Komentar yang multi-line itu pakai simbol seperti ini dia. Nah, garis miring bintang, nanti ditutup lagi dengan bintang garis miring. Nah, di antara ini kita bisa menuliskan komentar yang lebih dari satu baris. Misalnya ini adalah program untuk belajar tentang Java. Silahkan digunakan gratis misalnya. Nah, seperti ini. Ini kan ada 2 baris ya. Kita bisa membikinkan komentar lebih dari satu baris dengan cara seperti ini. Nah, itu ya, ada 4 untuk saat ini tips-tips menulis program yang benar. Jadi 4 ini sebenarnya termasuk simple dan mudah untuk diterapkan, karena ini modal kalian, modal apa ya, modal awal gitu ya, untuk bisa dan terbiasa menulis program dengan cara yang benar. Oke, komentar tadi sudah ya, kita bahas tentang komentar single line. Nah, gimana kalau seandainya terjadi error, misalnya seperti itu. Nah, contoh saya ambil coding yang ada di sini, integer 10 sama integer 10 sama dengan nilai, misalnya kayak gitu. Nah, ini kan kita akan langsung bingung nih. Kalau kita menggunakan IntelliJ IDEA, itu kita langsung ketahuan mana baris program yang mengandung error atau yang salah ketik gitu ya, mana gitu. Tapi kalau seandainya kita menggunakan notepad itu tidak akan ketahuan. Misalnya integer nilai dengan 10 misalnya kayak gitu ya, kita simpan. Nah, terus kita akan lakukan proses compile ulang. Javac salam.java kita compile ulang. Nah, di sini akan muncul error. Errornya itu adalah salam.java titik 23 gitu ya, ada 3, terus titik 2 error, titik 2 lagi, titik koma expected. Terus di sini pastinya in nilai 10. Nah, di bawahnya ada tanda panah. Nah, tanda panah ini menyatakan posisi kemungkinan letak errornya gitu ya. Nah, di situ udah dikasih tahu bahwa di bagian ini kekurangan titik koma. Nah, seperti itu. Dan kalau kita perhatiin ya, nah di bagian ini kekurangan titik koma.
Kalau di Java, setiap kali kita membikinkan statement itu biasanya harus ada titik koma. Nah, jika kita sudah tambahkan titik koma, kita coba lagi compile JavaC salam Java. Nah, itu kan baru dia bisa di-compile. Begitu juga kalau seandainya program kita itu misalnya seperti ini ya. Nah, 10 bagi 0 gitu ya. Nah, ini kan sudah benar nih. Cuman 10 bagi 0 ini kan bikin masalah sebenarnya. Nah, di Java itu kalau seandainya kita compile ulang, nah, nggak ada error. Karena programnya nggak ada yang salah, katanya kan. Oke, berikutnya kita jalankan Java salam. Nah, ketika dijalankan muncul exception in thread main Java lang arithmetic exception divide by 0 dibagi oleh 0. Ya kan sebenarnya kalau ada angka dibagi 0 itu kan hasilnya nggak hingga gitu ya. Sedangkan integer nilai itu harus ada nilai, harus ada angkanya. Tidak bisa tak hingga gitu, nggak bisa. Hingga ini akan bikin error. Nah, di antara dua error tadi sebenarnya kita bisa mendeteksi adanya kesalahan. Gimana? Nah, coba nih saya gedein dulu deh. Nah, ini saya gedein. Saya gedein. Di bawah ya. Nah, di bawah ini saya bikinkan. Nah, perhatikan error saya yang pertama. Kalau error saya yang pertama itu ada nama filenya salam.java.23. Ada titik 2, terus ada angka 3 di situ. Nah, di bawah ini juga kayak gitu. Salam main. Ada di dalam salam.java nama filenya. Titik 2, angka 3 lagi. Nah, seperti itu. Maksudnya apa? Maksud dari salam.java.23 itu maksudnya adalah error itu bisa jadi ditemukan atau error itu diakibatkan ketika menjalankan program yang ada di file salam.java baris ketiga. Ini dia filenya, file salam.java baris ketiga. Ya, seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kalian ketemu error, kalian bisa baca tulisan errornya itu. Sebagian besar dari tulisan error itu dia akan memberitahukan di mana posisi error yang mungkin saja apa ya sumber dari penyebab errornya. Tapi ya tidak menjamin. Setidaknya ini memberitahukan kita coding baris yang mana di file mana yang terakhir dijalankan sehingga menghasilkan error. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita sudah tahu nanti posisi error ada di mana, kita bisa langsung modifikasi. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. Simpan. Terus kita compile lagi. JavaC. Jalankan. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah jalan ya. Nah, jadi kita harus tahu, harus bisa juga menghandle ketika terjadi error. Nah, contoh error di sini seperti ini ya, sama kan? Main.java 3 gitu ya. Angka 3 ini adalah menyatakan baris dari
codingnya yang ada di file main.java. Saya rasa cukup dulu untuk materi kita pada video kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang data, variabel, dan tipe data pada video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.